KM 50 yang dia bilang akan dia kejar dunia dan akhirat itu. Ini pasti langsung itu banyak alarm-alarm di kantor-kantor intelijen berbagai negara langsung mulai menyala, antena juga udah mulai dibuka itu, Bung. Oke. Ini soal Habib Rizik dulu, itu kan kita bisa prediksi bahwa watak Habib Rizik nggak mungkin berubah itu, dan ideologi dia juga udah di situ kan. Dia justru jadi penanda pada Republik hari ini bahwa ada orang yang betul-betul kukuh pada pendiriannya tuh. Dia mau disebut apa? Teroris, kriminal, kan udah bebas tuh. Jadi kita mesti hormati juga bahwa Habib Rizik kembali dengan pikirannya sendiri kan. Itu yang sering kita katakan, dia badannya bisa dikurung tapi pikirannya nggak mungkin dikurung itu. Jadi dia berhak bahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, Habib Rizik Syihab bebas murni setelah bebas menjadi tahanan kota. Habib Rizik Syihab dihukum karena hiruk pikuknya kasus COVID-19, di mana banyak pejabat-pejabat lain yang membuat pelanggaran yang sama tidak dihukum. Habib Rizik Syihab pasca bebas murni langsung tancap gas akan mengejar pembunuh Laskar FPI. Harbu Seno Arif, jurnalis senior, dalam sebuah podcastnya dengan Rocky Gerung, mengupas tuntas Habib Rizik Syihab tancap gas mengakibatkan sirine dan alarm intelijen menyala. Kita lihat percakapan mereka secara tuntas sebelum kita reaksi selanjutnya. Inilah videonya. Habib Rizik Syihab tadinya sih saya pikir mau landai-landai dulu gitu, karena dia seperti dibilang menantunya, dia aksi pertamanya itu akan hadir di aksi bela Palestina. Ternyata kemarin langsung ngegas, langsung bicarain soal KM 50 yang dia bilang akan dia kejar dunia dan akhirat itu. Ini pasti langsung itu banyak alarm-alarm di kantor-kantor intelijen berbagai negara langsung mulai menyala, antena juga udah mulai dibuka itu, Bung. Oke. Ini soal Habib Rizik dulu, itu kan kita bisa prediksi bahwa watak Habib Rizik nggak mungkin berubah itu, dan ideologi dia juga udah di situ kan. Dia justru jadi penanda pada Republik hari ini bahwa ada orang yang betul-betul kukuh pada pendiriannya tuh. Dia mau disebut apa? Teroris, kriminal, kan udah bebas tuh. Jadi kita mesti hormati juga bahwa Habib Rizik kembali dengan pikirannya sendiri kan. Itu yang sering kita katakan, dia badannya bisa dikurung tapi pikirannya nggak mungkin dikurung itu. Jadi dia berhak bahkan untuk membayangkan negara Islam misalnya. Itu nggak ada soal kan bagi sebuah negara demokratis kan. Yang tidak boleh adalah kalau itu aksinya itu atau pikirannya itu berubah menjadi tindakan kekerasan. Kalau itu tindakan politik yang ada soal juga, karena kita sudah sepakat bahwa semua pikiran yang tumbuh di dalam era demokrasi, era reformasi, tidak boleh dijadikan sasaran delik. Nggak ada delik di dalam sistem demokrasi itu. Politik itu nggak mungkin dijadikan delik, karena justru dengan politik yang majemuk itu kita lihat bagaimana visi-visi paling radikal pun diucapkan di dalam sistem demokrasi. Jadi kita hormati pikiran-pikiran Habib Rizik itu. Apapun orang mau kritik. Nah, kalau orang barusan kemarin setelah kita tayang, orang maki-maki saya itu dulu bela Habib Rizik. Bukan, saya nggak bela Habib Rizik. Saya bela hak setiap orang untuk mewujudkan idenya tuh. Idenya itu tetap ide. Kan buat membuat ide itu turun mesti ada pelembagaan politik, organisasi, ada dana segala macam, ada dukungan legitimasi kultural. Itu juga sulit betul. Tetapi sebagai ide itu harus diucapkan. Kan orang itu manusia critical analysis terhadap Habib Rizik atau alasan untuk membubarkan FPI. Jadi sekali lagi nggak ada urusan personal. Ini semua hanya untuk menunjukkan bahwa konsekuensi dari berdemokrasi adalah kemajuan pikiran. Konsekuensi dari kemajuan pikiran adalah hormati aja kan. Kan nggak mungkin ada satu pikiran ofisial di Republik ini. Itulah seorang praktisi dan kritikus handal yang mempunyai logika yang sangat tinggi, Rocky Gerung, menjawab wawancara pada sebuah podcastnya bersama Harbu Seno Arif berkaitan dengan pemeriksaan Hasto dan juga bebasnya Habib Rizik Syihab. Dalam wawancara tersebut dapat kita simak bahwa
Seharusnya negara menghargai kebebasan berpendapat. Dan kebebasan berpendapat ini tidak boleh dijadikan sebagai sebuah delik untuk memperkarakan warga negara. Karena pemikiran yang majemuk harus dihormati. Dan berkenaan dengan ini pula Rocky Gerung mengatakan bahwa ia sering dituding membela Habib Rizik Syihab. Dia mengatakan dia tidak membela Habib Rizik Syihab, tidak membela siapapun, tetapi dia membela sebuah pemikiran yang benar, siapapun orangnya. Tidak boleh dijadikan kebebasan berpikiran, kebebasan berekspresi dijadikan sebuah delik untuk memperkarakan warga negara, kecuali mengarah kepada sebuah tindakan makar. Itu yang dapat kita tangkap daripada pembicaraan Rocky Gerung dengan Harbu Seno Arif terkait dengan bebasnya Habib Rizik Syihab yang melaitang tiap gas untuk mengejar dan mengubar kemanapun pembunuh dan pembantai Laskar FPI. Tentunya dengan pernyataan Habib Rizik Syihab ini, karena dia sebagai orang yang sangat berpengaruh, maka banyak yang ketar-ketir, sehingga menurut mereka ini alarm dan juga sirine daripada intelijen dinyalakan. Itulah realita negara ini terhadap warga negara yang kritis dan mengkritisi penguasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.